Gus, ini kan lagi rame nih Gus, masalah selebgram kemarin meninggal, Stevi Agnesia. Nah, ternyata banyak dihebohkan dengan isu dugaan terkena santet nih. Menurut Gus sendiri, seperti apa mungkin pandangan Gus? Oke, saya mau berbicara ya. Jadi begini, karena Indonesia ini menganut hukum yang sudah diatur. Jadi kalau kemarin almarhum sempat nggak ngomong bahwa dia dibegitukan? Ya, sempat. Saran saya harus dibuktikan dengan hukum. Ya, berbicara santet memang ilmu tenun itu ada, tetapi untuk pembuktiannya ini yang paling penting. Apalagi kalau itu tujuan kepada seseorang, karena seseorang ini kan punya keluarga, juga punya nama, punya harga diri. Jadi saya tidak bisa memastikan bahwa almarhum itu meninggal karena santet itu tersendiri. Karena untuk mengatakan bahwa almarhumah ini kena santet itu harus dibuktikan secara hukum, secara forensik pula. Jadi tidak bisa asal menuduh bahwa almarhum ini kena santet. Santet bukannya tidak ada hukum di pemerintahan. Undang-undangnya kan nggak ada santet. Forensik pun tidak, dari kesehatan pun tidak membuktikan bahwa itu ada penyakit. Nah, jadi begini, makanya kan begini kan, untuk membuktikan bahwa apakah almarhum ini kena santet atau tidak, tentu itu harus dibuktikan dengan hukum. Karena kita berada di Indonesia, ya maka pakai hukum itu. Nah, misalnya ada keterangan saksi misalnya keterangan saksi, kemudian ada tersangkanya, terus kemudian juga ada dukun santetnya, lokasinya di mana. Nah, itu yang harus dibuktikan. Jika itu tidak bisa dibuktikan, maka tidak bisa disimpulkan bahwa almarhumah ini kena santet. Paham ya? Nah, jadi tidak boleh apalagi menggiring opini bahwa pelakunya misalnya oknum selebgram misalnya yang lagi rame itu. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dalam Islam pun tidak boleh. Kalau santet itu ada, Pilpres kemarin itu bisa saling menyantet itu calon itu, kan itu. Atau minimal tim suksesnya, tim yang terpenting kan gitu. Terus urusan dagang. Jadi saya masih belum bisa percaya penuh, walaupun tentang santet adalah ilmu santet adalah ilmu yang ingin tujuannya mencelakai orang dari jarak jauh. Kan itu santet itu kan. Kalau Bang Yadi sendiri, Bang Yadi tentang ponis masyarakat yang sudah menuduh salah seseorang lah, dia menuduh seseorang sudah menyantet gitu, itu salah Gus ya? fitnah itu jatuhnya Gus. Ya itu jatuhnya kepada fitnah, jatuhnya kepada hibah. Makanya kan gini, kita ini kan hidup di Indonesia, maka kita berpatokan kepada itu. Nah sekarang misalnya ada orang menuduh si A santet. Nah untuk menuju itu misalnya sumpah pocong misalnya, yang lagi rame sumpah Quran. Kalau orang itu berani melakukan bahwa saya tidak melakukan santet, dia sumpah Quran misalnya, itu salah satu bagian dari terpenting bahwa orang ini ternyata berani melakukan sumpah. Berarti terindikasi tidak. Ternyata dengan sumpahnya tadi ternyata tidak ada mencelakai dia itu. Tetapi kalau secara hukum misalnya ada saksi yang mengetahui temannya almarhum misalnya bahwa pernah disuruh, atau orang lain, iya mbak, saya memang diajak dan itu pun perlu pembuktian yang valid. Kalau tidak begitu banyak orang masuk penjara hanya gara-gara opini, betul nggak? Nggak bisa. Namanya netizen ini apa ya, diarani manusia, dia nggak jelas nampaknya, tapi dimintain pertanggungjawabannya juga tidak bisa gitu ya. Makanya pinter-pinternya kita yang paham hukum, kita yang ngerti tentang agama, maka tidak boleh menyimpulkan pelaku santet itu ini karena awalnya ini ada persaingan bisnis misalnya, ini nggak bisa. Bagaimana dengan keluarga dan kerabat yang sudah terlanjur kemakan opini itu, apa yang harus mereka lakukan? Ya, kalau dia tidak bisa membuktikan secara hukum, yang saya khawatirkan nanti justru akan menjadi bumerang bagi keluarga itu. Misalnya keluarga itu membangun opini misalnya Bang JL misalnya pelaku itu. Lalu kemudian Bang JL itu disebut namanya misalnya. Namanya ini, fotonya ini. Nah Bang JL ini bisa melakukan gugatan, melakukan tuntutan balik, malah tambah makin panjang gitu loh. Itu. Nah yang paling benar adalah
Kalau memang ada cukup bukti ya silakan lakukan upaya hukum. Tapi kalau tidak ada, hanya angan-angan, perkiraan, khawatirnya nanti malah hukum itu berbalik menyerang kepada keluarga tersebut. Dan sehingga almarhum akan menjadi susah kan? Loh, kok malah keluarga saya malah menjadi pidana? Kenapa kok dipidana? Karena menuduh atau memfitnah atau mencemarkan nama baik dan berita bohong dan bikin keonaran kan itu. Kalau pandangan Bang Yadi gimana Pak Ali? Ini nggak santet itu ada nggak, nyata nggak di pandangan Bang Yadi? Dan Bang Yadi sendiri pernah nggak ngalamin disantet atau nyantet Kalau orang? dibilang nggak ada ya banyak kejadiannya sih gitu ya, menanyakin juga terus gitu. Kalau dibilang nggak ada ya emang nggak diwujud tampaknya gitu kan, ada yang dikeluarin juga kita nggak tahu bentuknya apa gitu kan, terus ada juga. Jadi ya dibilang nggak percaya ya ada, dibilang percaya ya nggak ada. Memang ilmu-ilmu begituan luar biasa ya. Jadi Namanya aja ilmu hitam, ilmu gelap, ilmu samar-samar itu kan. ya, Bang Yadi tadi bilang pernah menyaksikan berarti. iya, jadi ada apa namanya ya, menyaksikannya itu apa namanya, pernah lihat gitu kan, apa yang dikeluarin ada apa tuh, ada jarum-jarum, paku-paku ya, itu betul apa enggak kita ya pernah menyaksikan aja gitu kan, dari perut seorang gitu kan, kita nggak tahu ya Gus benar apa enggaknya. Mungkin juga pemirsa yang lain mungkin pernah mengalami atau melihat kenyataan sendiri. Tapi ya memang kalaupun nanti apa itu kalau dibawa ke polisian juga agak panjang juga jadinya kan, kita juga dasar hukumnya nggak bisa dibuktikan gitu kan. Santet itu yang pasti banyak yang saya baca di berita itu bukan santet, banyak yang dihakimi masa. Nah itu kan sebenarnya tidak boleh gitu kan, harus benar-benar apa betul apa enggak. Tapi apa nantinya kalau dia nggak salah, kasihan juga ya, dia jadi korban, apalagi keluarganya sampai diusir sampai. Nah itu kan semuanya kembali lagi ke masyarakatnya gitu ya. Kalau saya sih percaya adanya ilmu-ilmu seperti itu ada gitu. Tapi ya yang selama ini kan kita taunya digunakan buat yang tidak baik, tapi ada juga ilmu-ilmu itu yang digunakan buat kebaikan. Nah ini penting ya, berkaitan santet, berkaitan isu yang beredar yang saya baca, yang saya dengarkan, saya lihat, hati-hati, terutama keluarga almarhumah. Jangan sampai terpengaruh netizen, lalu kemudian menuduh sembarangan, malah nanti bisa kena pasal-pasal undang-undang ITE, undang-undang pidana dan lain-lain. Nah ini menjadi introspeksi semua, termasuk yang dituduh misalnya, itu juga jangan gegabah dulu untuk mengambil sikap. Mungkin kalau memberikan statement bahwa apa yang dituduh itu sah-sah saja. Jangan sampai almarhum sudah hilang, nanti keluarganya masuk penjara karena tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar tadi. Itu eman. Ya, saya kira itu ya.